Perubahan nama KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju pasca bergabungnya Golkar dan juga PAN ditafsirkan sebagai bentuk restu Presiden Jokowi di balik majunya Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Benarkah penggunaan nama yang sama dengan nama Kabinet Presiden Jokowi periode kedua ini sebagai arah dukungan yang diperebutkan? Atau kemudian hanya sebatas klaim saja, mengingat pihak PDIP juga mengklaim program Jokowi adalah program PDIP di beberapa waktu yang lalu. Dan untuk menganalisanya sudah tergabung bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Halo, selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Bram. Baik, ini langsung saja. Jadi kalau namanya sama, apakah ini bisa kita maknai memang sengaja diduplikasi untuk menyimbolkan bahwa ini adalah penerusnya, atau kemudian ini hanya klaim-klaim saja begitu, Mas Umam? Ya, jelas strategi ini merupakan sebuah upaya untuk menggait pemilih Jokowi. Dan kemudian di saat yang sama, kubu Prabowo sendiri mencoba untuk mengklaim bahwa gerbong mereka lebih memiliki legitimasi yang lebih kuat sebagai representasi dari pemerintahan Jokowi. Dan ini tentu di satu sisi merugikan bagi PDIP dan juga P3 tentunya, bagi pendukung pencapresan Pak Ganjar, yang seolah dinegasikan perannya sebagai elemen pendukung Indonesia Maju yang selama ini identik dengan nama kabinet di pemerintahan. Tetapi ya memang yang cukup unik Mas Bram, bagaimana kemudian penggunaan nama Koalisi Indonesia Maju ini saya pikir bukan sebagai sebuah keputusan yang tanpa dikomunikasikan dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sendiri. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari branding, ini bagian dari tagline. Kalau misal kemudian tagline yang dianggap sebagai representasi dari sebuah kabinet pemerintahan, kemudian diambil oleh satu gerbong koalisi saja, kalau misal kemudian tidak dikomunikasikan dengan Pak Jokowi, dalam konteks ini adalah Pak Presiden, tentu itu akan menjadi sebuah problem tersendiri. Tetapi karena ini sudah disampaikan, maka besar kemungkinan keputusan ini sudah dikomunikasikan atas sepengetahuan atau bahkan atas restu dari Presiden Jokowi itu sendiri. Oleh karena itu di dalam konteks ini Presiden sepertinya sudah memberikan persetujuannya, dan ini adalah sebuah bentuk pengokohan bahwa Jokowi berada di belakang Prabowo dan sedang menyiapkan sebuah mesin politik untuk melakukan perlawanan terhadap PDIP dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, Mas, kalau kemudian kita melihat fakta-fakta atau kemudian kita bisa menjadikan ini premis-premis yang ada hari ini, apakah kemudian penggunaan nama yang sama ini adalah kemudian bisa kita jadikan potensi atau kemungkinan besar ini dukungan memang Jokowi ada di belakangnya sudah memberikan restu, atau kemudian bisa kita lihat sama dengan halnya penggunaan foto Jokowi ketika di baliho-baliho Prabowo yang disebutkan, oh ya tidak apa-apa ketika ada capres-capres tertentu yang menggunakan fotonya begitu. Ini kan akhirnya publik mengingat kembali pada pidato kenegaraan Presiden pada saat itu. Iya, Presiden Jokowi memang bersikap permisif terhadap apapun terkait dengan konteks identitas, terkait dengan konteks tagline yang menempel pada dirinya atau pada pemerintahan yang ia pimpin untuk kemudian digunakan salah satunya oleh Pak Prabowo Subianto. Tadi disampaikan bagaimana kemudian foto dalam bentuk billboard, dalam bentuk street media yang sangat masif, mencoba untuk menggambarkan kedekatan Prabowo dengan Pak Jokowi dalam sebuah pidato kenegaraan disampaikan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden, bahwa hal itu adalah hal yang oke-oke saja, tidak ada masalah oleh beliau. Artinya apa? Hampir setiap langkah kebijakan itu kemudian strategi politik ini most likely besar kemungkinan sudah dikomunikasikan dengan Presiden, dan jawaban Presiden adalah oke-oke saja. Nah, di sini yang kemudian menjadi sebuah penanda bahwa Presiden Jokowi mungkin di satu sisi mencoba untuk menunjukkan posisi tengah antara Prabowo dan juga Ganjar Pranowo sebagai simbol representasi keberlanjutan. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana kemudian identity, bagaimana kemudian branding, bagaimana kemudian tagline gunakan cukup intens oleh Pak Prabowo. Sebenarnya hal ini menegaskan sekali lagi positioning dari Presiden Jokowi itu sendiri yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, baik. Mas Umam, tapi kalau kita juga berkaca pada kemudian acara PDIP di Semarang beberapa waktu yang lalu, ini kemudian Mbak Puan bahkan menyebut seorang Jokowi adalah
kader yang disayangi, kader terbaik, begitu program Jokowi adalah program PDIP. Ini kan klaim yang serupa begitu ya. Apakah kemudian kita, publik, Anda sebagai juga analis melihat klaim ini bisa kita artikan yang sama begitu? Atau berbeda porsinya Jokowinya di dalam kedua klaim ini, Mas Umam? Iya, klaim tersebut sebenarnya menegaskan bahwa PDIP masih mencoba untuk mempertimbangkan Presiden Jokowi sebagai salah satu variabel penentu dalam upaya untuk mempengaruhi basis pemilih di Pilpres 2024 nanti. Karena bagaimanapun juga dari hasil temuan data kita menunjukkan bahwa ada sekitar 18 sampai 19% yang pemilih itu akan mengikuti apapun yang diinginkan oleh Jokowi. Jokowi mendukung A, maka ada basis pemilih loyal yang akan memberikan dukungannya kepada calon yang di-endorse, yang didukung oleh Jokowi. Nah, di level itu, meskipun angkanya cukup besar, 18 sampai 19%, tetapi dia bukan menjadi sebuah determinant factor, bukan menjadi angka penentu kemenangan, karena masih ada cukup banyak basis pemilih yang juga sebenarnya mereka relatif lebih terbuka, lebih independen. Tetapi angka 19%, 18% tetap harus dipertimbangkan. Di level ini, PDIP tentu besar kemungkinan ada sebuah keraguan atau upaya mempertanyakan loyalitas dari Pak Jokowi sendiri yang seolah tidak menunjukkan dukungannya yang firm terhadap pencapresan Pak Ganjar dan memberikan ruang begitu terbuka kepada Pak Prabowo. Tetapi kemudian upaya mempertanyakan loyalitas itu rasanya tidak disampaikan secara terbuka oleh PDIP. Oleh karena itu, sikap dari PDIP mencoba untuk mengakomodir sekaligus untuk meyakinkan para basis pemilih loyal PDIP bahwa Pak Jokowi masih berada di sana. Tapi bagaimana sikap permisif Presiden Jokowi, bagaimana kemudian langkah-langkah dari Pak Prabowo seolah didiamkan oleh Pak Jokowi, sebenarnya itu menegaskan sinyalemen politik bahwa Jokowi berada di belakang Prabowo. Oke, Mas Umam, apakah kemudian sikap permisif itu tadi hanya bisa kita baca ketika ada manuver, ada dansa-dansa politik dari seorang Prabowo? Bagaimana kemudian dengan, ya kita bisa bicara dansa politik dari Ganjar, mengatakan bahwa baju hitam putih tegak lurus itu diberikan oleh Jokowi, bukankah itu juga bisa kita maknai permisif begitu? Apa yang membedakan kemudian? Ya, memang masing-masing akan mengklaim untuk memperebutkan legitimasi dan juga dukungan dari Jokowi. Karena bagaimanapun juga dia adalah presiden yang saat ini masih berkuasa dan kemudian dengan kekuasaannya, dengan corak karakter kekuasaan yang per hari ini tampaknya cukup menggunakan pendekatan yang cukup kuat, tetapi kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam ruang politik yang ada, maka siapapun akan mencoba untuk mendapatkan pengaruhnya. Tetapi di saat yang sama, tentu positioning itu semakin tidak jelas. Bagaimanapun juga dari Pak Jokowi sendiri mencoba untuk menunjukkan sikap netralnya, tetapi bagaimana kemudian akumulasi dan juga konsolidasi sel-sel politik di sekitarnya semakin mempertegas lebih ngeblok, lebih kuat di kubu Pak Prabowo. Oleh karena itu, rasanya per hari ini belum ada satu sinyalemen yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi akan berani melakukan konfrontasi secara terbuka dengan PDIP atau dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, jika kemudian itu terjadi, maka besar kemungkinan Pak Jokowi tetap akan menunjukkan kepada publik bahwa dia loyal, dia taat pada konstitusi partai, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai sebuah konsekuensi dari petugas partai, tetapi beliau juga akan membiarkan sel-sel politik pendukungnya untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Ini adalah bagian dari sebuah siasat politik untuk menghindari serangan balik atau pukulan balik, terutama dari mesin politik PDIP yang menjadi rumah besar yang pernah membesarkan Pak Jokowi itu sendiri. Oke, artinya menunjukkan mungkin tidak secara langsung tapi dengan tanda-tanda begitu ya. Kalau sekarang banyak disebut tondo-tondo begitu. Nah, oke, terakhir Mas, ketika kemudian kedua klaim akan terus berjalan, pihak Prabowo rasanya makin ekstrim menunjukkan kedekatan dan asosiatifnya, mana yang kemudian bisa kita nilai lebih Jokowi, mana yang lebih efektif, mana yang akan lebih diuntungkan menjelang pendaftaran ini? Terakhir, Mas Umam.
Sejauh ini Mas Bram, terutama pasca terjadinya U20, di mana kemudian koreksi elektabilitas terhadap Pak Ganjar terjadi penurunan signifikan di sana. Di situ kemudian ada upaya untuk mengakumulasikan basis pemilih loyal Prabowo dengan basis pemilih loyal Pak Jokowi. Dan itu tadi street media dilakukan secara masif, kemudian sel-sel kekuatan politik baik dari partai parlemen, termasuk partai non-parlemen, termasuk jaringan relawan Pak Jokowi, makin menunjukkan keberpihakannya pada Pak Prabowo, maka jawabannya lebih Pak Prabowo yang diuntungkan dengan sikap diam, sikap permisif dari Pak Jokowi, daripada kemudian PDIP itu sendiri. Oleh karena itu, sikap ini tentu di satu sisi mencoba untuk mencari titik aman, titik selamat bagi Pak Jokowi. Tetapi dengan sikap yang sama, yang paling dirugikan adalah PDIP dan juga pencapresan Pak Ganjar Pranowo itu sendiri. Baik, baik, oke. Kita akan lihat ke depannya seperti apa, apakah kemudian semakin kental begitu mengarah ke koalisi Indonesia Maju yang mirip dengan nama kabinetnya atau kemudian kembali pada PDIP begitu ya. Terima kasih Mas Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Umam. Terima kasih Mas Bram.